atau bersinggungan, berikut adalah beberapa aspek hubungan antara agama Buddha dan sains. 1. Perspektif filosofis. Agama Buddha dan sains memiliki pendekatan filosofis yang berbeda terhadap pengetahuan. Sains tercenderung bersifat empiris, berlandaskan pada pengamatan dan metode ilmiah. Sementara agama Buddha lebih bersifat filosofis dan spiritual, lebih berfokus pada pencarian makna dan pemahaman diri. 2. Etika dan moralitas. Agama Buddha dan sains berbagi kepentingan terhadap etika dan moralitas. Sains dapat memberikan wawasan tentang dampak etis dari tindakan manusia, dan agama Buddha menyediakan kerangka etika yang kuat dalam bentuk sila atau prinsip-prinsip etika. 3. Pengetahuan alam semesta. Agama Buddha tidak secara eksplisit mengajarkan tentang struktur fisik alam semesta, sedangkan sains mencoba memahami alam semesta melalui penelitian dan eksperimen. Keduanya dapat bersampingan karena sains berkaitan dengan aspek fisik alam semesta, sementara agama Buddha berkaitan dengan aspek spiritual dan kehidupan manusia. 4. Kesamaan pencarian kebenaran. Agama Buddha dan sains sama-sama merupakan upaya pencarian kebenaran. Sains berusaha untuk memahami dunia fisik melalui metode ilmiah, sementara agama Buddha berfokus pada pemahaman spiritual dan makna dalam kehidupan. Keduanya mendorong pencarian pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. B. Sisi negatif dari kemajuan sains dalam perspektif Buddhis. Pandangan agama Buddha terhadap kemajuan sains dan teknologi dapat bervariasi tergantung pada interpretasi individu dan aliran agama Buddha. Dalam perspektif agama Buddha, terdapat beberapa sisi negatif dari kemajuan sains yang dapat dianggap sebagai tantangan ataupun isu etika. Berikut adalah minimal 8 sisi negatif kemajuan sains dalam perspektif Buddhis. Yang pertama, kesenjangan sosial. Kemajuan sains dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial, di mana beberapa orang mendapatkan manfaat yang besar sementara yang lain terpinggirkan. Ini bisa menjadi sumber penderitaan dan tidak sejalannya dengan ajaran kesetaraan dalam agama Buddha. Yang kedua, materialisme dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kemajuan sains seringkali mendorong keinginan yang tak terbatas terhadap barang-barang materi, yang bisa mengakibatkan penderitaan karena ketidakpuasan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Kemajuan sains seringkali berkontribusi pada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim, yang bertentangan dengan ajaran Buddhisme tentang menjaga lingkungan alam. 4. Penggunaan teknologi merusak ataupun merugikan. Penggunaan teknologi untuk tujuan merusak atau merugikan, seperti senjata pemusnahan massal, pengembangan senjata nuklir, dan senjata biologi merupakan contoh penggunaan sains yang sangat merugikan. Senjata ini memiliki potensi untuk merusak secara besar-besaran dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Kelima, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemandirian dan kebijaksanaan individu, yang bertentangan dengan upaya ajaran agama Buddha untuk mencapai pemahaman diri. Yang keenam, kecenderungan hedonisme. Kemajuan sains dapat mendorong pandangan hedonistik, di mana kebahagiaan diukur oleh kenikmatan materi. Ini bukan berarti setiap tindakan yang memberikan kenikmatan adalah etis atau moral. Beberapa kritik terhadap pandangan ini menyoroti bahwa tindakan-tindakan yang memberikan kenikmatan singkat kepada individu ataupun kelompok tertentu dapat merugikan orang lain ataupun lingkungan. Ketujuh, kontradiksi dengan ajaran. Beberapa ajaran agama Buddha mungkin tampak bertentangan dengan pandangan ilmiah. Misalnya, doktrin anatta dalam Buddhisme menyatakan bahwa dirinya adalah ilusi, sedangkan ilmu kognitif mengungkapkan bahwa pikiran adalah fenomena emergen. Kedelapan, kontradiksi dengan praktik dan keyakinan. Beberapa praktik dan keyakinan dalam agama Buddhis, seperti keajaiban fisik, kekuatan benda-benda suci, peninggalan, ramalan, kekuatan magis, peramalan nasib, dan kepercayaan lainnya, mungkin tampak bertentangan dengan metode empiris yang digunakan dalam sains.
Upaya Upaya mengurangi dampak negatif dari kemajuan sains. 1. Kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi dengan bijaksana, ini berarti tidak hanya mempertimbangkan manfaatnya, tetapi juga potensi dampak negatifnya. Hal ini membutuhkan kebijaksanaan dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 2. Kesadaran dari diri sendiri. Meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dari kemajuan sains, masyarakat harus diberi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan dan kehidupan manusia. 3. Pengembangan sikap tidak loba. Mengurangi rasa tamak dan kerakusan yang sering mendorong manusia untuk mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Dalam ajaran Buddha, kepuasan sejati tidak datang dari kepemilikan material, tetapi dari kepuasan batin dan hubungan yang baik dengan orang lain. 4. Etika dan moralitas. Mendorong penelitian dan ilmuwan untuk menjalani prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam pekerjaan mereka. Dalam Buddhisme, terdapat nilai-nilai etika seperti kasih sayang atau metta, kebaikan atau sila, dan kebijaksanaan atau panah, yang dapat menjadi pedoman bagi individu dalam menggunakan ilmu pengetahuan mereka. 5. Keseimbangan dan kesadaran. Buddhisme mengajarkan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup dan menghindari kerakusan dan keserakaan. Masyarakat harus mendorong pemakaian sains dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekedar untuk menggoda hasrat konsumtif. 6. Pertimbangan ekologi. Memperhatikan dampak lingkungan dari kemajuan sains dan teknologi, Buddhisme menekan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan dengan bijak untuk menjaga kelestarian alam. Kesimpulan, kemajuan sains memiliki dampak negatif pada lingkungan, kesehatan, ketidaksetaraan, keamanan siber, dan ketidakpastian ekonomi. Upaya mengurangi dampak negatif termasuk regulasi, etika, teknologi, ramah lingkungan, kesetaraan akses, keamanan cyber, dan manajemen dampak sosial penting untuk menjalankan sains dan teknologi dengan etika, memprioritaskan kesejahteraan manusia, dan mencapai keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif sains. Oke, sekian materi dari kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan untuk yang mau bertanya. Saya mau bertanya, halo, kedengaran suaranya? Oke, nama saya Jessica Farandika dari kelompok 5. Ingin bertanya mengenai kebanyakan peraturan-peraturan agama Buddha ini kan, atau Buddhis kita sebagai agama Buddhis ini dia terletak pada suta-suta, tertulislah Tripitaka kita. Nah, sedangkan kehidupan zaman Buddha kita itu seperti Buddha Siddhartha dengan kita ini sekarang sudah jauh berbeda karena perkembangan teknologi dan sains. Menurut kalian ada nggak aspek-aspek yang perlu dirubah dan kita tidak monoton saja pada suta-suta, atau memang kita harus mengikuti memang apa yang tertulis di Tripitaka atau
Oke, segera dijawab, Huda dan kawan-kawan. Selamat pagi, Losi dan teman-teman. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Hmm, kan karena dikatakan ajaran dari agama Buddha sama sains itu beda. Agama Buddha tuh dia mengajarkan kita untuk tidak memiliki banyak nafsu. Tetapi dalam sains itu dia lebih ke menambah nafsu atau me- mempermudah kehidupan kita. Jadi apa solusinya untuk ini dan kedepannya dunia ini akan berjalan lebih ke bahagianya yang lebih ke agama Buddha atau bahagianya lebih ke sains hidup sementara ini. Oke, makasih. Selamat pagi semuanya. Saya ingin bertanya. Saya Juliana ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Dari presentasi kalian kan hampir peran dari sains dan agama Buddha itu bertolak belakang. Nah, pertanyaan saya, apakah dari kedua peran ini bisa disatukan atau berjalan bersamaan? Jika bisa, apakah peran sains yang mengikuti peran agama Buddha atau sebaliknya? Terima kasih. Oke, baik untuk kelompok lain ya. Jadi disinilah peran seorang moderator itu akan menghidupkan diskusi kelompok ya. Kalau semuanya diam ya, itu waktu kita akan banyak habis terbuang. Jadi untuk kelompok lain ya, coba tunjuk satu orang yang bisa menghidupkan, memfasilitasi seperti tanya jawab ini. Baik, kelompok Huda dan kawan-kawan segera dijawab. Baik, Ose, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Aprilia. Apakah aspek-aspek ajaran agama Buddhis apakah perlu diubah? Menurut saya tidak perlu diubah, Ose. Sehingga yang perlu diubah itu menurut saya pandangan pola pikir dan juga gaya hidupnya, sehingga bisa menyelesaikan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Begitu saya. Hmm, oke sih jawabannya, tapi kalau misalnya ada yang bisa menambahkan mungkin bisa lebih.
Ayo, Huda, Wilson, Christopher, ada yang mau ditambahkan? Termasuk ada pertanyaan dari Westlin di kolom chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Weslin tentang mengapa hubungan agama Buddha dan sains itu dikatakan kompleks. Hubungan antara agama Buddha dan ilmu pengetahuan modern seringkali dianggap kompleks karena objektivitas dan mandiri. Agama Buddha dianggap sebagai sistem yang memiliki pandangan yang objektif dan mandiri mengenai sifat dan tujuan kehidupan manusia. Sifat objektivitas ini membuat agama Buddha memisahkan diri dari alam agama lainnya dan bergabung dengan jenis penyelidikan ilmiah. Perbedaan dengan agama lain, beberapa orang berpendapat bahwa agama Buddha memiliki sifat-sifat tersendiri yang berbeda dengan agama lain. Misalnya, agama Buddha kurang menekankan kepercayaan pada hal-hal yang sulit diketahui atau bahkan tidak dapat diketahui oleh akal manusia, serta menolak dogmatisme. Sekian jawaban dari saya. Oke, pertanyaan dari Luciana dan Juliana, apakah bisa segera dijawab? Waktu kita udah lewat ya. Sekali lagi, kelompok Huda dan kawan-kawan, ada pertanyaan apakah mau dijawab? Tolong segera direspon. Baik, karena tidak ada respon, saya anggap presentasi dari kelompok 2 pada hari ini selesai. Selanjutnya, komentar saya adalah sebagai berikut. Terkait dengan isi materi yang disampaikan sudah cukup bagus, hanya di dalam membuat PPT, janganlah copy paste dari berbagai sumber panjang lebar, ya. Cukup inti-intinya saja, nanti Anda jelaskan sedikit, ya. Kemudian kedua kelompok ini banyak waktu yang dihabiskan untuk menunggu menjawab pertanyaan.
Jadi di sini sekali lagi, dalam satu kelompok, tunjuk satu orang sebagai moderator untuk memfasilitasi sehingga kelompok ini terkesan begitu cepat respon, tanggap, ya. Jadi tidak seperti ini menunggu aja. Waktu kita akan habis dan itu akan memberi kesan kelompok ini tidak siap dan tidak menguasai materi. Kesannya begitu ya. Jadi perlu segera dijawab. Nanti teman ada yang menjawab, rasa-rasanya kurang, rasa-rasanya tidak benar, ya segera ditambahkan, ya. Segera diperbaiki gitu loh. Kalau memang menurut Anda yakin teman kita itu menjawab kurang tepat, ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, ya, kelompok ini bisa hidup, terutama bagian tim penyaji, ya, buka kameranya, jangan malu-malu, kecuali memang ya ada pekerjaan atau situasi yang tidak memungkinkan Anda untuk buka kamera, sampaikan saja kita bisa memakluminya. Ya, jadi kalau sekali lagi Anda berbicara, ya, tunjukkan dan percaya, Anda harus percaya diri gitu loh. Jangan seperti Charles tidak buka kamera, ya, sama kelompok Huda dan kawan-kawan ini tidak buka kamera gitu loh. Jadi ini ada yang kurang. Jadi demikian juga untuk diperhatikan bagi kelompok-kelompok lain yang akan tampil, ya. Baik, Kristi, bantu saya untuk menyampaikan apa yang telah saya buat semalam untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 pada hari ini terkait kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hubungannya dengan agama Buddha, ya. Jadi pandangan agama Buddha terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ya. Sang Buddha bersabda dalam kitab Manggala Sutta, memiliki pengetahuan yang luas dan terampil adalah termasuk salah satu berkah utama yang tertulis dalam kitab Manggala Sutta. Selanjutnya, harmoni ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemajuan dan kesejahteraan kehidupan banyak yang terangkat karena bantuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek akan lebih baik jika diwarnai perkembangan seni. Karena dengan hadirnya seni akan menjadi penyelaras dan penyeimbang dalam proses interaksi kehidupan. Sisi positif dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni memperlancar komunikasi, informasi, dan sosialisasi seperti hadirnya berbagai media sosial, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan seperti laptop, komputer, ya, berbagai alat-alat atau mesin-mesin termasuk robot. Meningkatkan produksi pertanian dan pabrik dengan hadirnya berbagai alat bajak, dengan hadirnya berbagai pupuk, ya. Nah, ini dapat meningkatkan hasil produksi di bidang pertanian dan pabrik, ya. Kemudian dengan hadirnya pesawat, sepeda motor, jet,
ya, itu akan memperlancar transportasi. Kemudian di bidang kedokteran, ya, ada rekayasa genetika, memproduksi obat-obatan, sehingga ketika orang yang sakit ingin mengkonsumsinya untuk kesehatannya menjadi lebih praktis dibandingkan kita harus meracik obat-obatan, ya, yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dengan kemajuan dari alat-alat produksi dan kemajuan dari ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, ya, kimia, maka dapat menghasilkan produk konsumsi yang instan dan terasa enak. Kemudian dengan hadirnya seperti ya e-mobile akan memudahkan transaksi online, ya. Demikian juga mesin-mesin ATM di bank-bank yang ada pada umumnya. Kemudian kemajuan teknologi memberikan dampak yang bisa menghibur dan menjadi dokumentasi yang praktis, ya, terkait dengan berbagai hal. Minimal ada dokumentasi keluarga dengan kamera yang canggih, dengan adanya media sosial bisa disimpan dan sebagainya. Kemudian hiburan-hiburan, ya, termasuk game, ya, membuat orang merasa senang, ya. Dan selanjutnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pada hari ini, kita bisa belajar tanpa bertemu muka secara langsung, ya. Oke. Next. Sisi negatifnya, membuat orang malas dan kecanduan. Ya, mungkin di antara kita begitu sulit, ya, sehari saja tanpa memegang HP, rasa-rasanya ada yang kurang. Ya, pagi bangun, ya, harus perlu, ya, kalau tidak mau dikatakan menjadi budak, ya, untuk melayani HP dulu, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa dengan kemajuan teknologi ini banyak terjadi perbuatan penipuan, kemudian penyebaran berita-berita yang tidak benar, ya. Demikian juga, ya, ketika kita searching timbul, ya, berbagai hal yang berbau pornografi dan porno aksi. Kemudian dengan hadirnya berbagai kemajuan teknologi, ya, ini menyebabkan kita sangat tergantung, ya, tanpa ada sinyal, tanpa ada pulsa, ya, kita merasa begitu sulit untuk berkomunikasi, ya, seperti itu. Kemudian dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti robot, ini jelas akan mengurangi kesempatan untuk para pencari kerja, ya, karena tenaga kerja sudah digantikan oleh berbagai alat hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi juga bisa menyebabkan kurangnya kehidupan, ya, bersosial, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, ya. Anda mungkin, ya, termasuk orang yang merasakan, ya, ketika kita berkumpul seharusnya kita saling berbicara, saling bercengkrama, namun saat berkumpul masing-masing sibuk, ya, dengan handphonenya masing-masing, ya. Demikian juga, ya, bukan tidak mungkin nanti Anda pacaran
walaupun duduk berdekatan, ya komunikasinya pakai HP gitu loh. Kemudian ya sadar atau tidak ya kemajuan dari teknologi seperti HP, komputer ya itu sangat memberikan dampak negatif bagi kesehatan kita. Duduk berjam-jam ya di depan komputer menyebabkan mata kita akan cepat rusak, tulang punggung kita ya tidak bisa tegak lurus ya, dan leher kita mungkin akan terasa kaku gitu. Demikian juga ya efek berbahaya dari rekayasa genetika ya. Semua makanan ya seperti gula konon melalui campuran lebih kurang 21 zat kimia. Demikian juga banyak makanan instan dengan berbagai bahan pengawet micin yang berlebihan, dan itu umumnya menyebabkan berbagai kompleksitas penyakit ya, terutama kanker ya. Dan dengan kemajuan teknologi seperti chainsaw ya menyebabkan eksploitasi hutan yang berlebihan, menyebabkan ya terjadinya pemanasan global, terjadinya pembabatan yang tidak terkendali sehingga hutan menjadi gundul ya. Kemudian alat bor minyak begitu canggih sehingga sumber daya alam seperti minyak di Riau itu dulu berlimpah ya, sekarang sudah terasa sangat kurang sekali ya. Kemajuan teknologi memberikan dampak kepada tanah, air, dan udara atau alam semesta. Terjadi polusi-polusi yang merugikan, ya tidak hanya manusia, tapi makhluk hidup lainnya. Dan iptek menyebabkan kondisi manusia makin merosot, ya. Tidak dapat dipungkiri, ya. Ajaran-ajaran agama kadang-kadang tanpa disadari ya disusupi oleh kemajuan iptek, dan ya kadang-kadang orang membabarkan atau mengutip atau mengubah ajaran agama yang sebaliknya menyesatkan manusia. Next. Kalau zaman akong-akong leluhur kita di Tiongkok ya oleh orang barat dicap ya sebagai orang sakit karena sangat tergantung atau kecanduan opium, dan di bawahnya mungkin seperti kita semuanya ya. Tidak jauh berbeda antara dulu dengan sekarang. Sama-sama kecanduan. Mari kita renungkan bersama. Oke, nanti di kelompok WA Group coba Anda diskusikan ya. 3 kasus yang coba saya angkat. Yang pertama, ada makhluk hidup atau seseorang yang menderita karena kecelakaan atau penyakit. Hidupnya sudah lama ditopang oleh alat-alat bantu di rumah sakit. Ada orang yang berpendapat jika dalam kondisi seperti itu ada baiknya hentikan saja penderitaan tersebut dengan alasan eutanasia. Eutanasia itu boleh didefinisikan sebagai tanda kutip menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan cinta kasih. Misalnya ya,
ada hewan yang terluka berat, bercucuran darah, kejang-kejang, daripada melihat penderitaan itu baik kita tembak saja langsung mati, ya. Nah, bagaimana pendapatmu sebagai seorang umat Buddha? Yang kedua, apa pendapatmu dengan berbagai hewan hidup yang dijadikan kelinci percobaan di laboratorium, ya? Nggak tahu, Anda pernah coba Anda ketika belajar biologi, disuruh cari kodok, ya, dibelah perutnya, ya. Demikian juga kelinci sungguhan, ya, monyet, kera, tikus, ya, itu biasanya dijadikan sebagai percobaan dengan memasukkan berbagai bahan-bahan kimia. Yang ketiga, rekayasa genetika merupakan salah satu dampak dari perkembangan iptek, sehingga ada ilmuwan yang terobsesi untuk mencoba melaksanakan cloning, ya, jadi mengambil sel-sel dari hewan atau juga mungkin manusia untuk dijadikan untuk menciptakan makhluk baru atau manusia super, ya. Coba kamu kemukakan pendapatmu sebagai seorang mahasiswa yang memiliki intelektual yang tinggi, ya. Silakan pilih salah satu untuk didiskusikan, Anda sampaikan dalam pandangan Anda di dalam WA group. Lanjut. Jadi pandangan agama Buddha terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk seni merupakan sesuatu yang netral, ya. Dia tidak jahat, dia tidak baik. Tergantung siapa yang menggunakannya, yang mengarahkannya dan yang mengendalikannya. Anda ingin menjadi pengendali, menjadi tuan bagi iptek, atau malah sebaliknya menjadi hamba melayani kemajuan iptek tersebut. Semuanya tergantung kepada kita masing-masing. Next. Seni dalam agama Buddha. Seni merupakan bagian dari kebudayaan atau peradaban manusia untuk mengekspresikan ide atau estetika keindahan. Penggunaan alat musik atau bernyanyi dalam agama Buddha bukanlah untuk kesenangan duniawi, tetapi untuk memuji dan memuja para Buddha dalam rangka penyempurnaan batin. Kitab Jataka merupakan kumpulan seni sastra atau disebut dengan Buddha Carita tentang riwayat Sang Buddha ketika terlahir sebagai seorang bodhisattva. Ya. Jadi di dalam kitab Jataka itu lebih kepada prosa. Seni dalam agama Buddha, seni merupakan bagian dari kebudayaan yang mengekspresikan ide estetika. Oke, lanjut. Sudah? Ini contoh warisan seni di bumi Nusantara. Berbagai seni pahat dan ukir yang ada di Candi Borobudur, kemudian berbagai bentuk seni rupa dalam hal terkait dengan Buddha Rupang. Demikian juga di seni sastra di bumi Nusantara ditemukan kitab Buddhis yang bernama Sanghyang Kahamayanikan, ya, dalam tulisan Jawa kuno. Kemudian ada kitab Sutasoma yang mungkin kebanyakan kita ketahui. Kutipan dari kitab ini, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrawa. Ya. Kemudian dalam bidang seni Buddhis, ya, kita dapati ada Gending Sriwijaya, kemudian ada pembacaan parita-parita Liam King yang berirama, itu termasuk bagian dari seni
suara dalam agama Buddha. Kemudian dalam Mila Tatau Buddhisme Maitreya ya dipopulerkan berbagai lagu-lagu ya terkait dengan ketuhanan, terkait dengan alam semesta, atau ada senam inla. Kemudian ada pementasan seni drama dan tari kolosal ya dalam agama Buddha juga. Next. Simbol-simbol dalam agama Buddha ya. Ada unsur api, lilin, pelita suci sebagai lambang penerangan. Kemudian ada air teh sebagai lambang kerendahan hati dan kesucian. Peran air atau air teh ya sebaiknya jangan digantikan dengan ciu atau arak putih, terutama jika di altar Buddha ya. Ya, kalau mau di altar para dewa, altar leluhur ya sah-sah saja karena menurut kepercayaan atau tradisi ya dewa atau leluhur dulu suka minum ciu ya. Kemudian ada simbol dupa hiu sebagai lambang keharuman akan dharma. Asap dari hiu melambangkan ajaran Buddha atau dharma yang tanpa kekerasan, lembut, wangi, ya. Kemudian dalam agama Buddha, bunga dijadikan sebagai lambang ketidakkekalan, ya. Baik bunga segar maupun bunga-bunga dari bahan-bahan plastik. Kemudian dalam agama Buddha biasanya disajikan buah-buahan ya untuk mengingatkan umat Buddha tentang hukum karma. Setiap biji, setiap benih ditanam akan menghasilkan pohon yang juga akan menghasilkan buah-buahan. Manis, asam, busuk, tidak busuk, semua tergantung perawatan pada saat penanaman hingga pohon buah itu besar, ya. Namun ada buah yang tidak jadi, ketika menjadi bunga dia gugur. Kemudian ya fungsi Buddha Rupang dalam agama Buddha merupakan lambang penghormatan dan objek perenungan. Simbol ini juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk seni. Berikut. Oke, siapa yang ingin menjadi relawan untuk membacakan? Silakan. Oke, ada yang tahu siapa Albert Einstein itu? Ada yang tahu? Semua menemukan bom atom. Rumus yang terkenal? EMC kuadrat. Aha. Ya. Oke. Beliau kalau nggak salah juga dijuluki sebagai Bapak Fisikawan kalau tidak salah saya, ya. Oke, lanjut. Siapa ingin baca berikutnya? Saya harusnya
ya. Oke. Pandangan para ilmuwan terhadap ajaran agama Buddha. Menurut Bertrand Russell atau pemenang Nobel dan Filsuf termuka abad 20, di antara agama-agama besar dalam sejarah, saya lebih menyukai ajaran Buddha. Ajaran Buddha menganut metode ilmiah dan menjalankannya sampai pada suatu kepastian yang dapat disebut rasionalistik. Ajaran Buddha adalah ajaran mengenai penaklukan pikiran. Oke. Jadi dalam agama Buddha ya yang diajarkan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, sistemnya itu termasuk sistem ilmiah ya, dengan yang terkenal ajaran tentang ehipassiko. Anda datang, Anda selidiki, Anda alami sendiri, Anda simpulkan sendiri. Ini luar biasa, sesuai dengan metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ajaran Buddha sekali lagi tidak semata-mata kepada dogma. Bahkan Sang Buddha mengatakan apa yang beliau sampaikan ya kalian jangan percaya begitu saja. Apa yang tertulis dalam kitab suci ya jangan ditelan mentah-mentah, kira-kira seperti itu loh ya. Next. Siapa lagi? Ada yang bersedia membaca? Pandangan para ilmuwan terhadap ajaran agama Buddha. Dr. C.G. Jung, profesor psikolog modern, sebagai seorang pelajar studi banding agama, saya yakin bahwa ajaran Buddha yang paling sempurna yang pernah dikenal dunia. Oke, itu pendapat C.G. Jung. Berikutnya, ada yang bersedia membaca? Saya Lause. Silakan. Pandangan agama Buddha terhadap perkembangan sains. Semua iptek yang tinggi, sedang ataupun rendah, patut dipelajari, diketahui, dan dimengerti maknanya. Walaupun tidak semuanya perlu diterapkan, kelak bila saatnya, iptek itu akan membawa banyak manfaat. Khuddaka Nikaya 817. Dengan belajar iptek hingga berhasil, niscaya seseorang akan mendapatkan kehormatan, namun dengan melatih diri dalam tingkah laku, itulah yang membawa seseorang pada kedamaian. Khuddaka Nikaya 1, 842. Oke. Kata renungan ya dari Master Cheng Ying, orang yang memiliki ilmu pengetahuan belum tentu memiliki kebijaksanaan. Hanya orang yang memiliki kebijaksanaan saja yang mampu memberikan manfaat pada orang banyak, ya. Pendiri dari Ciji. Terakhir, kesimpulan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi jika kemajuan iptek tidak terkendali akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Iptek pada hakikatnya tidaklah baik ataupun jahat. Menjadi bajik atau batil sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan manusia itu sendiri. Iptek bagaikan pisau, tergantung siapa yang memakainya dan tentu apa kegunaannya. Bagi seorang koki, pisau sangat membantu mempercepat, meracik, memotong berbagai materi sayur untuk dimasak. Sebaliknya, pisau sangat berbahaya bagi seorang pembunuh yang bisa digunakan untuk membunuh orang lain, ya. Jadi iptek itu lebih kurang sama dengan pisau.
Apakah pisau berbahaya atau tidak? Ya, tergantung manusia yang menggunakannya. Kira-kira seperti itu materi kita tentang pelajaran iptek ya. Walaupun ya sebenarnya masih banyak sekali biasanya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan iptek. Peran agama Buddha tidak dapat digantikan oleh peran ilmu pengetahuan. Peran agama Buddha adalah untuk kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, mengisi sisi yang kosong di dalam diri manusia, ya. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi, ya, jika memungkinkan, ya, usahakan setiap yang kita sepakati jam berapa kita mulai, setidak-tidaknya sebelum dimulai kita semua sudah hadir, ya. Buatlah alarm, ya, jangan sampai kita tertidur, ya, sehingga tidak siap untuk mengikuti perkuliahan, apalagi secara online. Kalau tidak ada konsentrasi, tidak ada kesiapan diri kita, itu hasilnya tidak akan maksimal, ya. Si Poppy tadi saya sudah sempat bukakan, ya, sehingga saya tadi agak lambat untuk join, ya. Walaupun kelihatannya gampang, ada 6 ya yang harus saya buka satu persatu di dalam si Poppy itu, ya. Saya buka sampai jam 2 pada hari ini. Jangan lupa tolong diisi sendiri, ya. Demikian pertemuan kita, silakan ditutup dengan doa penutup agama Buddha. Nanti ada pertanyaan, silakan tanya di WA group, ya. Iya. Iya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Buddha Maitreya yang belas asih. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sadu, sadu, sadu. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Yes. Ya. Masing-masing menanggapi. Oke. Silakan mau tanggapi yang satu, mau tanggapi yang dua, mau tanggapi yang tiga, mau tanggapi semua juga bagus. Namanya diskusi, kan. Iya. Oh, kembali ke habitatnya. Ya. Ini udah di SS. Boleh, silakan.